Ya, pemirsa, jenazah cendekiawan Muslim yang juga mantan Ketua Umum atau Ketum PP Muhammadiyah, Profesor Syafi'i Ma'arif atau Buya Syafi'i, dimakamkan di pemakaman Muhammadiyah, Dusun Donomulyo, Kulon Progo, Yogyakarta pada Jumat sore ini. Jenazah dimakamkan setelah sholat asar. Jenazah Buya Syafi'i dimakamkan di pemakaman Husnul Khotimah, Kulon Progo, Yogyakarta. Sebelum diberangkatkan ke Kulon Progo, jenazah disemayamkan di Masjid Gede Kauman, Kota Yogyakarta. Jenazah disolatkan hingga asar dan setelah atau ba'da sholat asar, jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman. Buya Syafi'i wafat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Jumat pagi pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Beliau diketahui dirawat sejak tanggal 14 Mei dikarenakan mengalami sesak napas. Sebelumnya pada Maret yang lalu, Buya Syafi'i juga sempat dirawat di rumah sakit yang sama karena mengalami serangan jantung ringan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Indonesia kembali kehilangan seorang guru bangsa. Cendekiawan Muslim yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif berpulang ke rahmatullah pada pagi tadi usai dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta. Kepergiannya meninggalkan duka besar bagi bangsa ini yang tentu saja masih akan membutuhkan sosok panutan, tidak hanya dalam beragama tapi juga dalam berbangsa serta bernegara. Nah, untuk mengenang sosok almarhum Buya Syafi'i Ma'arif telah hadir bersama kami sore ini lewat sambungan Zoom. Ada Kiai Marsudi Syuhud, mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau NU, dan juga Romo Beni Susetio, tokoh agama Katolik. Assalamualaikum Pak Kiai Syuhud dan juga selamat sore Romo Beni. Selamat sore. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Kiai dan juga Romo Beni telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami sore hari ini. Sebelumnya kami juga turut mengucapkan duka cita innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas kepergian dari Buya Syafi'i Ma'arif. Tapi kami juga ingin mengenang dan juga ingin mengenal dari perspektif masing-masing baik Pak Kiai maupun juga Romo Beni terkait dengan sosok dari almarhum. Yang pertama saya ke Pak Kiai terlebih dahulu. Pak Kiai, mungkin bisa dijelaskan bagaimana warga Nahdien saat ini mengenang kepergian dari almarhum? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya turut ada di acara ini dalam rangka mengenang Buya Syafi'i Ma'arif yang itu beliau adalah salah satu sosok pemersatu bangsa. Sosok yang susah untuk digantikan karena beliau adalah gambaran perangkul, orang yang seneng rangkul orang lain, menyatukan betapapun siapa saja itu asal bangsa Indonesia, itu bersama-sama diajak oleh beliau untuk membangun bangsanya. Nomor dua, beliau ini adalah orang demokrasi sejati yang berpikir tentang nilai-nilai. Jadi nilai-nilai agama kemudian dibawa menjadi nilai-nilai sosial kemasyarakatan, nilai-nilai berbangsa, nilai-nilai bernegara. Maka pikiran-pikiran beliau akan selalu hidup di permukaan zaman ini. Yang selalu saya ingat, itu beliau sering mengatakan, betapapun itu negara bukan negara mayoritas muslim, ketika nilai-nilainya itu sama dengan yang diajarkan oleh muslim, itu beliau menilai sambil merisetnya, bahkan merisetnya dalam istilah Islamic City Index misalnya, yang dimotori oleh beliau. Itulah sesungguhnya gagasan-gagasan membumikan pikiran-pikiran beliau menjadi negara atau bangsa atau kota yang tamadun, yang mutamadin, yang berperadaban, yang teratur, yang satu sama lain sama-sama koeksisten,
sama-sama mengakui satu sama lain. Maka saya atas nama pribadi atau atas nama Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia menyampaikan bahwa saya bersaksi annahu min ahlil khair, bahwa sesungguhnya Buya Syafi'i Ma'arif adalah termasuk ahlil khair, ahlil khair, ahlil khair. Dalam kaitannya ini pula, orang-orang Nahdiyin atau Nahdlatul Ulama sering bertemu dalam hal pendapat dan pikirannya yang kemudian disosialisasikan di bangsa ini bersama-sama untuk bersatu padu menyatukan umat yang intinya adalah menyatukan bangsa. Menyatukan umat dan bangsa inilah harganya mahal. Maka beliau menjunjung tinggi apa saja yang sudah menjadi kesepakatan kita berbangsa dan bernegara, sebagaimana Pancasila. Beliau adalah konsisten terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Maka kita sebagai bangsa hendaknya bisa iktibar menjadikan beliau sebagai suri toladan bangsa ini. Bangsa Indonesia yang plural, yang majmuk, yang hidup bersama-sama dari Sabang sampai Merauke. Nilai-nilai yang diajarkan dan dikembangkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif, kita hendaknya melanjutkannya. Setuju Pak Kiai. Tadi saya menggarisbawahi terkait dengan koeksistensi, kemudian juga toleransi, kemajemukan bangsa Indonesia yang menjadi salah satu dasar ajaran dari almarhum seperti itu ya. Saya ke Romo Beni. Romo Beni, mungkin sebagai salah satu tokoh lintas agama, apa arti kepergian dari almarhum? Dan juga mungkin Romo Beni bisa ceritakan terakhir kali ketemu almarhum kapan? Ya, kita kehilangan seorang negarawan yang sejati setelah Gus Dur ya. Karena Buya ini adalah memiliki kekuatan besar menyatukan bangsa yang berbeda suku, etnis, budaya, dan agama. Dan Buya itu bicara mengenai keindonesiaan. Dan Pancasila itulah yang Buya selalu katakan, kita harus menjalankan Pancasila itu dan mengaktualisasikannya. Dan dia begitu gelisah dan kerap kali dia merasa gundah-gulana ketika sila kelima itu tidak pernah terwujud. Jangan sampai guna keadilan itu terjadi. Perjumpaan kami dengan Buya itu kan mulai dengan Pak Hasyim Muzadi dulu dengan Gerakan Moral Nasional, terus bersama-sama menyelesaikan konflik Ambon Poso, tsunami Aceh, kemudian membangun perdamaian dunia ketika terjadi kasus penyerangan Amerika di Irak. Buya Syafi'i bersama Pak Hasyim mengupayakan perdamaian dunia itu sehingga dia datang ke Brussel, datang ke Vatikan, datang ke World Conference Kristiani supaya dunia menyerukan perdamaian. Buya memang aktif ya di BPIP ya, saya keluarga besar BPIP kehilangan dia. Dari sebelum COVID, Buya itu setiap 2 minggu sekali pasti ke Jakarta untuk merapat bersama kami, untuk merumuskan arah BPIP, dan Buya orang yang konsisten. Hanya setelah COVID itu, karena Buya pernah kena COVID, kemudian saya selalu aktif dalam Zoom meeting. Perjumpaan terakhir itu ketika Idul Fitri, saya mengucapkan selamat Idul Fitri, kemudian Buya mengatakan, saya sudah sehat, kita mau menjumpai, beliau mengatakan nggak usah repot-repot. Dan Buya itu kan figur yang sederhana ya, tapi totalitas. Dan Buya itu punya komitmen besar akan keadilan sosial, sehingga dia selalu wanti-wanti kepada kita, jangan sampai BPIP itu gagal lagi seperti BP 7. Kalau kita tidak bisa mewujudkan sila kelima dalam aplikasi kebijakan, maka Pancasila menjadi slogan. Maka Buya itu mendorong BPIP untuk bagaimana menggerakkan kesadaran publik untuk mewujudkan keadilan sosial itu. Dan Buya secara konsisten menginginkan bagaimana ekonomi Pancasila itu diterapkan di dalam tata kelola pemerintahan ini. Maka Buya itu akan gusar ketika persoalan kesenjangan sosial, ketidakadilan sosial, persoalan korupsi. Maka Buya akan berteriak dan selalu memotivasi kita bahwa Pancasila itu tidak bisa
tidak hanya slogan dan hanya dogmatis, tapi Pancasila harus menjadi aplikasi. Warisan beliau yang paling luar biasa adalah mendorong kita untuk merumuskan kembali pendidikan Pancasila itu masuk dari pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi. Dan itu yang dia minta berkali-kali sehingga akhirnya buku itu jadi dan akhirnya Presiden merevisi PP dan 1 Juni ini dideklarasikan di ND. Itu jasa yang besar Buya, bagaimana Buya menginginkan karakter bangsa ini harus dibangun sejak awal bahwa meskipun kita berbeda suku, etnis, budaya, kita harus bersatu. Bersatu untuk apa? Mewujudkan kesejahteraan. Bagi Buya adalah agama itu harus membuat manusia itu lebih manusiawi. Agama itu harus menciptakan perdamaian. Agama itu harus mewujudkan persaudaraan. Tetapi yang lebih penting bagi Buya, iman tanpa keadilan itu tidak ada artinya. Jadi kami ini kehilangan betul karena sejak awal Ibu Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah sudah membujuk beliau agar beliau itu mau berobat dan dicarikan sampai Ibu Dewan Pengarah mengatakan, Ibu Mega, udahlah kalau perlu kita carilah rumah sakit yang terhebat apapun, pokoknya Buya harus sembuh. Tapi Buya menjawabnya, nggak usah repot-repot, di rumah sakit Muhammadiyah sudah cukup kok, kata dia. Jadi memang Buya itu figurnya sederhana benar. Dan saya masih ingat ketika Buya ada acara waktu itu masih UKP Pancasila di Istana Bogor, Buya itu datang tapi nggak mau dijemput. Dia datang dengan naik kereta ekonomi datang ke Bogor, itu masih ingat. Kita kan sekelas Buya Syafi'i ya, Romo. Iya, pas gelisah kan karena sudah sepuh kan kita ini. Tapi dia nggak mau repotin. Jadi Buya itu memang begitu orangnya. Dan orangnya itu komit. Dan dia itu selalu wanti-wanti ke kita. Ya saya selalu dikatakan, kamu jangan sampai gagal ya untuk BPIP ini. Ini pertaruhan kita untuk mempertahankan Pancasila itu harus diwujudkan dengan keadilan sosial. Maka Buya itu sebenarnya adalah menjalankan politik hati nurani. Karena Buya tidak dari tertarik hati, dengan ya? kekuasa. Itu ya, dia tidak tertarik kekuasaan, dia tawari macam-macam, dia menolak. Dan ketika BPIP pun kita merengek-rengek dan beliau mau dengan syarat waktu itu ya kita harus totalitas. Dan totalitas Buya itu nampak dalam bagaimana BPIP ke depan itu menggelorakan kembali ekonomi Pancasila, bagaimana Pancasila itu menjadi pedoman bagi elit dan pedoman kebijakan, tetapi selalu dia katakan jangan sampai kita masuk dalam museum sejarah karena kita gagal mewujudkan Pancasila itu, yaitu yang paling dia prihatinkan adalah sila kelima. Concernnya yang paling utama adalah sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, dan karena tentunya bagi Buya, siapa yang menyintai Tuhan itu ya berlaku adil. Bagi Buya begitu. Jadi kalau kita ini menjalankan sila pertama Tuhan Yang Maha Esa, kata Buya, ya kita harus berlaku adil dan kita harus menyejahterakan masyarakatnya. Dan Buya ini kan cukup dikenal ya di kalangan tokoh lintas agama karena dia itu menjadi payung bagi kita semua. sosok Buya yang itu egaliter, Buya itu egaliter betul. Kayak Mas Yudi pasti kenal lah Buya egaliter dan orangnya itu demokrat dan orangnya itu tidak ada jarak dengan kita ini. tidak berjarak, egaliter ya tadi jadi contoh konkret dari sila kelima itu ya. Konsisten dan keras ketiga persoalan keadilan sosial. Oke. Maka Buya akan bersuara dan Buya akan berupaya sekuat mungkin untuk mewujudkan itu. Jadi hatinya itu gelisah. Jadi Buya itu selalu ketika melihat politik yang carut marut, politik yang kehilangan adab itu, Buya selalu dalam hal ini dia prihatin. Tetapi dia selalu menyemangati kita nggak boleh pesimis katanya dia. Kita harus optimis. Jadi jangan kita menyerah katanya Buya. Kalau kita menyerah ya kita masuk museum sejarah, maka kita disemangati untuk terus oleh Buya mewujudkan Pancasila itu dalam
praktek kehidupan, Baik. yaitu terwujudnya keadilan sosial itu. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik Romo Beni dan juga Pak Kiai, tadi kalau misalnya mendengar seperti apa sosok dari Buya Syafi'i Ma'arif dari kacamata Pak Kiai dan juga Romo Beni, memang ini banyak sekali inspirasi, banyak sekali ajaran-ajaran yang sangat relevan dan masih akan terus relevan bagi warga negara Indonesia ke depannya. Dan tadi ya, ada beberapa nilai-nilai yang harusnya kita contoh dan juga kita jalankan, tidak hanya dalam bentuk ucapan saja, tapi juga dalam perbuatan kita sehari-hari. Seperti itu ya Pak Kiai dan juga Romo Beni. Mungkin pekerjaan rumah kita selanjutnya ke depannya adalah meneruskan ajaran-ajaran dari almarhum di kehidupan kita sehari-hari ya. Begitu juga Pak Kiai, kita juga masih butuh teladan dari para pemuka agama seperti Pak Kiai dan juga Romo Beni. Namun sayang sekali Pak Kiai dan juga Romo Beni, karena durasi kita sangat sedikit, sangat sempit, kita harus sudahi dulu perjumpaan kita pada sore hari ini. Sehat selalu Pak Kiai dan juga Romo Beni. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di MNC News Now hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sore Bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih. Terima kasih.